Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Saya Wahyu Karismawati. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Bangunan apa itu? Bangunan ini ada di Jakarta loh. Bahkan katanya kalau kita belum mengunjungi bangunan ini, kita serasa belum ke Jakarta. Belum afdol katanya. Benar, bangunan ini adalah Monumen Nasional atau biasa kita sebut Monas. Kita mungkin sering berkunjung ke sana atau pernah kita melihat Monas entah di internet, secara langsung, atau dari beberapa foto di media sosial. Tapi pernah tahu gak sih sejarah dari Monas? Bagaimana sih Monas bisa dibangun? Seperti apa prosesnya? Untuk itu, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar sejarah dari Monas, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sih sejarah dari Monas. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1951, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Awalnya, Frederick Silaban membuat sebuah rancangan monumen nasional, namun rancangan itu terlalu luar biasa sehingga biaya sangat besar dan tidak dapat ditanggung oleh negara. Terlebih, kondisi ekonomi negara sedang buruk. Presiden Soekarno kemudian meminta arsitek Swedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Swedarsono memasukkan angka 17,8 dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945. Tugu ini dibangun di area 80 hektar dan mulai dibangun 17 Agustus 1961 dan resmi dibuka pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soekarno. Wah teman-teman, ternyata Monas memang salah satu bangunan bersejarah ya di Indonesia. Setelah kita melihat video tadi, kita dapat mengetahui bahwa Monas dibangun untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia di masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Setelah kita melihat video tadi, kalian ingin tahu nggak sih bangunan-bangunan atau bagian-bagian yang ada di Monas, apa saja yang dapat kita lihat ketika kita berkunjung ke Monas? Jika kalian ingin tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada setiap sudut halaman luar yang mengelilingi Monas terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Di bagian dasar monumen terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia yang menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini digunakan sebagai ruang tenang untuk mengheningkan cipta. Di bagian atas monumen terdapat pelataran puncak Monas yang dilengkapi dengan teropong. Di sini kita dapat melihat pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Pada puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang lidah api sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Setelah kita simak bagian-bagian yang ada di Monas, jadi ingin ke sana ya teman-teman. Semoga kapan-kapan kita dapat berkunjung ke Monas dan melihat secara langsung relief-relief atau bagian-bagian dari Monas. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.